Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Tasyarani Pidani dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, jurusan Ilmu Lingkungan kelas B, nomor stambuk M1B1171045. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sanitasi air bersih. Clue yang pertama, apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih? Sanitasi adalah perilaku yang disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi termasuk dalamnya 4 prasarana teknologi, walaupun seringkali hanya yang pertama yang berkaitan erat dengan istilah sanitasi. Yang pertama itu pengelolaan kotoran manusia atau feces. Yang kedua, sistem pengolahan air limbah, ya termaksud instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga itu sistem pengolahan sampah dan sistem drainase atau disebut juga dengan pengolahan limpahan air hujan. Yang kedua itu berapa rata-rata air yang dibutuhkan untuk minum dalam sehari. Rata-rata yaitu pada kenyataannya kebutuhan air di perkotaan kurang lebih sebesar 200 liter per orang, sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2010, kebutuhan air bersih 60 liter per orang per hari. Jadi ada kelebihan konsumsi 140 liter per orang. Dalam tubuh manusia terdapat 70% tubuh manusia terdiri dari air. Yang kedua itu air berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi organ-organ dan membantu sistem metabolisme tubuh. Yang ketiga itu kebutuhan asupan air putih setiap orang berbeda-beda. Ada juga di sini yang memberitahu bahwa rumus kebutuhan asupan air per hari yaitu berat kita sekarang ini, berat badan kali 30 mililiter, dan itu adalah asupan air yang kita konsumsi setiap hari. Yang ketiga itu berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari. Pemakaian air rata-rata rumah tangga di perkotaan di Indonesia untuk golongan ekonomi menengah ke bawah adalah 169,11 liter per orang per hari. Sedangkan untuk golongan ekonomi menengah ke atas sekitar 247,36 liter per orang per hari. Kalau di negara lain, Amerika Serikat itu pemakaiannya 150 sampai 1050 liter per orang per hari. Australia 180 sampai 290, Eropa 50 sampai 320 liter, dan tropis 80 sampai 185 liter per orang per hari. Itu perbandingannya. Dan yang keempat itu perbedaan antara peraturan pemerintah kesehatan nomor 107 dan nomor 416 tahun 2002. Permenkes nomor 416 itu didefinisikan sebagai air yang kualitasnya memenuhi kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syaratnya yaitu syarat-syarat parameternya yaitu fisika, kimia atau anorganik dan organik dan mikrobiologik. Yang keempat itu radioaktif. Sedangkan Permenkes nomor 907 itu air minum didefinisikan sebagai air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama itu bakteriologis, yang kedua itu kimia, yang ketiga kimia itu ada 4 macam, yaitu bahan organik yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan, yang kedua itu bahan organik yang kemungkinan menimbulkan keluhan pada konsumen, yang ketiga itu bahan anorganik yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan, dan yang keempat itu bahan organik yang memungkinkan menimbulkan keluhan pada konsumen. Yang ketiga yaitu radioaktivitas, dan yang keempat itu fisik sekarang. Yang kelima itu jelaskan masing-masing bagaimana penularannya.
jenis penyakitnya dan dampak terhadap kesehatan. Penyakit yang ada di sanitasi air bersih itu dibagi menjadi 4, yaitu waterborne disease, water disease, water-based disease, dan water-related insect vector mechanism. Yang pertama itu waterborne disease, itu penyakit yang ditularkan langsung melalui air. Penyakit ini melibatkan media air dalam proses minum, di mana air yang diminum mengandung langsung dengan penyebarannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang waterborne disease ini tidak hanya kuman patogen, kuman-kuman yang lainnya juga dapat masuk di dalam tubuh kita. Yang kedua itu water wastage disease. Water wastage disease merupakan penyakit yang disebabkan higienisitas air yang buruk, higienisnya air yang buruk. Adapun penyakit yang disebabkan oleh water disease yaitu sebentar kita jelaskan. Dan yang ketiga itu water-based disease, penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Contohnya